kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Episode kali ini berkaitan dengan PNS berprestasi. Ini kegiatan ini itu kegiatan apa gitu Pak? Ya, seleksi penghargaan PNS berprestasi ini kategori inovatif, inspiratif, dan kecil leader. Sosok PNS panutan tidak harus selalu atasan. Semua PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota. Kalau video kan bisa diedit ya Pak. Iya. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Nah, Akang Teteh semua, jadi pada episode kali ini kita kedatangan lagi nih Pak Dede Purnama. Selamat datang Pak. Selamat datang. Terakhir kita ketemu itu waktu bulan puasa. Iya. Sekarang udah Syawal, masih Syawal ya Pak sekarang? Masih Syawal, di akhir Syawal. Semoga tetap sehat, tetap Amin. sukses gitu Pak ya. Ya. Nah, halo Kang Teteh. Materi episode kali ini itu berkaitan dengan PNS berprestasi. Ya. Nah, mungkin dari nama dulu Pak bisa dijelaskan ini kegiatan ini itu kegiatan apa gitu Pak? Ya. Terima kasih Kang Adam. Kegiatan ini adalah kegiatan seleksi penghargaan PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Ya, itu namanya. Nah, ini nih di kegiatan ini, seleksi penghargaan PNS berprestasi ini, ada berapa kategori Pak? Seleksi penghargaan PNS berprestasi ini ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Ya, kategori inovatif, Ya, kategori inspiratif, ya. dan kategori the future leader. The future leader. Nah, perlu kami jelaskan supaya para calon-calon peserta ya seleksi PNS berprestasi ini, apa sih yang disebut dengan PNS inovatif ini? Ya. PNS inovatif ini adalah sosok PNS yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, dan stimulan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk layanan, kebijakan, dan terobosan baru yang berguna bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Itu yang inovatif. Yang kedua, kategori inspiratif. Ya, kategori inspiratif adalah sosok PNS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, dan membangkitkan serta mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna. Jadi yang inspiratif ini dia itu menginspirasi banyak orang gitu ya betul, Pak. Betul. Jadi PNS yang kategori inspiratif ini adalah sosok PNS panutan, role model mungkin ya Pak. Iya, menjadi role model nantinya gitu ya, sehingga orang itu tertarik untuk melakukan suatu pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh PNS tersebut gitu. Iya. Jadi terinspirasi lah untuk melakukan sesuatu. Dari melihat, terinspirasi, kemudian terdorong untuk melakukan itu ya Pak ya. Itu yang inspiratif gitu. Yang kemudian yang the future leader adalah sosok PNS yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif, partisipatif, berkelanjutan, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dan situasional dalam membuat keputusan, dan dapat beradaptasi dengan cepat pada perubahan zaman. Nah, itulah yang dimaksud dengan kategori the future leader. Nah Pak, sebelum saya mau menanyakan contohnya, saya kan ini baca nih PNS. Berarti ini terbatas hanya untuk PNS ya Pak? Betul, ini hanya
apa namanya diperuntukkan Ya, adalah bagi PNS, bagi PNS. tidak kepada yang lainnya gitu, seperti non PNS atau P3K lah, Ya. kalau misalkan sekarang ada P3K ya. Mungkin Jadi ke depan belum, itu akan pikirkan kembali, mungkinnya akan insya Allah akan di apa namanya diikut sertakan lah diikut gitu. sertakan ya dengan ini. Untuk ini karena memang regulasinya belum dibuat Oh, untuk iya. P3K. Sementara masih PNS Masih berarti ya? Masih PNS karena PNS. di regulasinya masih menyebutkan PNS gitu. Nah, Pak, kan banyak nih dari para PNS yang ingin mengikuti ini. Mungkin mereka belum pada paham Mm-mm. dengan cuman membaca dari apa penjelasan ini kategori ini gitu ya. Barangkali Bapak bisa memberikan contohnya gitu Pak. PNS yang inovatif itu seperti apa, inspiratif itu seperti apa, dan the future leader itu seperti Ya, apa gitu ya, Pak. terima kasih. Hmm. Untuk kategori inovatif, Hmm. itu contohnya itulah. Ya. Inovatif itu adalah merupakan satu apa namanya ya, ada produk ya, Ya. produk dari hasil pemikiran atau karya-karya mereka. Nah, cuman perlu ditegaskan di sini, produk inovasi itu tidak terbatas hanya kepada yang berbasis IT. Oh, Jadi, jadi Akang Teteh semua jangan terpaku harus IT ya Pak. ya, ya, Karena kebanyakan ini kita menganggap oh kalau inovasi harus bentuknya menghasilkan aplikasi, aplikasi gitu. IT gitu ya Pak. Tidak, Sebenarnya enggak gitu ya Pak. enggak, tidak hanya Tidak hanya selalu ya berbasis dengan IT IT gitu ya. ya. Itu. Kemudian Kemudian yang yang contoh yang inspiratif, inspiratif itu seperti tadi yang disampaikan. Jadi adalah sosok PNS panutan, iya, atau misalkan bisa disebut PNS teladan lah gitu ya. iya. Sehingga si PNS itu menjadi role model Mm-mm. bagi PNS yang lainnya. Sehingga orang lain itu tertarik Iya. untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang pernah dilakukan oleh PNS tersebut. Nah, Dan manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang banyak. ya. Itu. Nah, Pak, kalau berbicara role model kan sebelumnya kita berpikiran bahwa yang menjadi role model itu pasti akan selalu atasan gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, kalau di sini tuh gimana, Pak? Tidak Tidak harus selalu atasan tidak ya, Pak harus ya? selalu atasan. Ya. Jadi rekan kerja pun Oh. atau misalkan pelaksana pun misalkan, karena misalkan dia itu dalam bekerjanya itu berkinerja tinggi lah, Iya. smart misalkan Iya. gitu ya, itu bisa menjadikan sosok PNS panutan. Panutan. Jadi ya. teladan gitu ya. Bahkan yang atasannya pun ya memuji lah katakan Iya. gitu ya dengan kinerja yang dilakukan oleh PNS tersebut gitu. Berarti Akang Teteh inspiratif itu kan seolah-olah kayak role model panutan. Nah, orang yang menjadi panutan tentulah baik ya Pak ya. Betul. Tentu merupakan orang yang baik. Untuk menjadi orang yang baik tidak harus selalu atasan. Mm-mm. Semua pun bisa ya Pak ya. Betul. Mulai dari pelaksana sampai ke atasan itu bisa menjadi role model. Iya. Betul. Jadi memberikan pengaruh baik kepada sesamanya gitu, kepada lingkungannya gitu ya Pak ya. Kalau kata bahasa santrinya mah menjadi sibgoh bagi lingkungannya ya Pak ya. Betul. Itu. Mantap. Nah, kemudian yang PNS the future leader. Ya, the future leader ini adalah memang sosok PNS yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif. Yang mereka itu adalah tanggap terhadap perubahan zaman. Sehingga dari perubahan zaman tersebut mereka melakukan suatu perbuatan lah gitu ya, atau sikap atau mengambil keputusan dengan cepat gitu ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai pemimpin masa depan. Masa depan. Nah, perlu ditegas tepat gitu ya Pak ya. Cepat tanggap dan tepat gitu ya, adaptif lah gitu ya. Jadi cuman ini untuk the future leader ini adalah dibatasi umur.
Oh, dibatasi Umur, umur. Berarti ada minimal, maksimal atau iya, cuma gimana, Pak? maksimal. Oh, maksimal. Maksimalnya 40 tahun masa usianya gitu. Minimalnya nggak ada, Pak? Tidak ada Oh, tidak minimalnya ada. mah. Maksimal 40 Maksimal tahun. 40 tahun. Ya Kalau yang karena udah inovatif 58 udah bukan future lagi ya, Pak ya. iya, karena itu kan untuk menjaring apa namanya pemimpin-pemimpin masa depan itu yang masih tentunya yang masih muda kan Iya, gitu ya. iya. Karena Gitu. pemimpin untuk masa depan. Iya. Nah, jadi Akang Teteh semua, dari 3 kategori ini, inovatif, inspiratif, sama future leader. Yang pertama inovatif ini dia membuat produk ya Pak ya, menghasilkan produk dari inovasinya. Kemudian yang inspiratif, dia adalah seorang PNS yang berkinerja baik, terus misalkan bisa menjadi panutan atau role model bagi lingkungannya. Nah, kemudian yang future leader itu adalah sosok PNS yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam memecahkan masalah dengan cepat, tanggap dan tepat ya, Iya, Pak. Mungkin betul, seperti itu. Betul, Nah, betul. kemudian, nah dalam kegiatan ini siapa aja nih Pak yang boleh mengikuti seleksi Seleksi. PNS berprestasi ini Pak? Semua PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota di Jawa Barat. Dan Jadi kabupaten kota di di Jawa Barat. Jadi PNS pemerintah provinsi dan Iya. PNS kabupaten kota itu boleh ikutan dan tidak terbatas kepada PNS yang sudah berprestasi di kabupaten kota misalkan atau Iya. di provinsi yang sudah berprestasi. Itu boleh ya, boleh ikutan gitu ya. Boleh ikutan. Boleh, Nah boleh Pak, ikutan. ini kan kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih berapa lama Pak? Kegiatan ini udah berjalan dari tahun 2000, kalau yang kategori ini ya dari Iya. tahun 2019. 2019 berarti ini maju ke tahun keempat ya Pak? Tahun keempat ya. Nah, apakah pemenang atau enggak PNS berprestasi di tahun-tahun sebelumnya boleh ikutan kembali nggak Pak? Kalau yang PNS yang sudah menjadi juara, Iya. yang juara 1, 2, 3 itu tidak boleh ikutan lagi selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Tapi kalau yang sudah masuk ke 5 besar, yang tidak jadi juara lah gitu Iya. ya. Jadi juara 4, 5 lah gitu, iya. boleh ikutan. Oh, boleh ikutan lagi. Gitu. Jadi yang sudah menjadi juara 1, 2, 3 itu tidak boleh ikutan lagi selama 3 tahun. 3 tahun. Baru setelah tahun keempatnya itu bisa ikutan kembali. Nah, biasanya gini Pak, PNS berprestasi itu dia selalu memiliki inovasi misalkan ya Pak. Ya. Dia tidak berhenti ketika juara gitu kan. Misalkan yang pemenang 2019 saya yakin dia di tahun-tahun berikutnya dia pasti memberikan hal yang baru lah gitu kan. Mungkin yang untuk 2019 di tahun ini berarti bisa ikut ya Pak ya, karena udah 3 tahun. 2019 belum kayaknya ya. Oh, belum. 2021 Dihitungnya setelah juara itu berarti ya Pak? Iya. Oh ya belum berarti Pak. Ya tahun depan Tahun depan berarti bisa. baru bisa gitu. Tahun depan bisa. Nah, untuk PNS Akang Teteh juga nih yang dari kabupaten kota yang tidak muncul, mungkin dia berprestasi mungkin tapi tidak muncul. Nah, ini suatu ajang yang bisa Akang Teteh ikuti gitu. Betul, ya Pak ya. jadi harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan gitu biar kelihatan, karena kita ini harus show up gitu kan Pak. Betul. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita juga harus terlihat agar semua orang bisa merasakan dari hal baik yang kita berikan gitu ya Pak. Ya. Nah, oh iya Pak, ini perbedaannya nih gimana nih Pak dari peserta dari provinsi sama dari kabupaten kota gitu Pak? Ya. Jadi sekarang itu disatukan lah. Disatukan. PNS pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu berlomba untuk memilih juara-juara baik kategori inovatif, inspiratif maupun future leader. Jadi tidak dipisahkan berlomba misalkan PNS provinsi dengan PNS provinsi lagi, kabupaten kota dengan kabupaten kota lagi misalkan gitu ya. Nah sekarang tidak dipisahkan. Jadi jenis PNS-nya itu PNS kabupaten kota maupun provinsi disatukan untuk bersaing gitu ya, berkompetisi lah gitu dalam merebutkan juara yang inovatif, inspiratif, yang future leader. Nah dari
semua peserta ini Pak biasanya nih kan ini bisa menilai kita kabupaten, misalkan di kabupaten kota ya Pak, kabupaten mana nih yang PNS-nya banyak berprestasi, kan bisa dilihat dari pendaftaran ya Pak. Misalkan kabupaten ini sedikit, berarti bukan berarti nggak ada yang berprestasi sih sebenarnya. Betul. Bukan berarti, cuman tidak kurang daya dorong untuk mendaftar mungkin. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah ini bisa meningkatkan nama baik kabupaten kotanya Akang Teteh. Jadi semakin banyak yang mendaftar dari seleksi PNS berprestasi ini, itu menandakan bahwa oh jadi setiap kabupaten kota ini bersaing dalam kebaikan ya Pak. Betul, ya? Betul. Makanya ke setiap pengelola kepegawaian atau BKD atau BKPSDM atau BKPP di kabupaten kota untuk mensosialisasikan kegiatan ini agar setiap PNS itu ya dapat mengikuti lah gitu ya. Dapat mengikuti seleksi PNS berprestasi ini. Nah, untuk tahun ini Pak, kapan dimulainya nih Pak? Untuk tahun ini alhamdulillah sudah dibuka dan sudah disosialisasikan sebetulnya di tanggal 12 Mei ya kemarin. 2002 sudah dibuka pendaftaran dari mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 15 Juli 2022. Itu untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran. Pendaftaran ya. Kalau untuk ininya Pak apa? Rangkaiannya sampai pengumuman gitu. Itu rentannya dari kapan Pak? Dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Oktober itu udah keluar hasil pengumuman. Insya Allah udah keluar hasil. Oh, udah keluar hasil ya. Ya. Nah, untuk karena memang beberapa tahapan. Berapa tahapan? Tahapan pendaftaran. Tahap 1 itu pendaftaran. Tahap 2 itu verifikasi validasi dari persyaratan yang disampaikan. Verbal ya. Ya, verbal. Verifikasi validasi persyaratan. Yang ketiga ya presentasi dan wawancara. 3 presentasi dan wawancara. Dan keempat itu visitasi lapangan. Jadi produk yang sudah dipresentasikan itu kemudian ditinjau ke lapangan. Ditinjau ya. Benar melihat langsung melihat gitu langsung ke lapangannya supaya ini benar enggak gitu kan. Betul, itu harus diyakinkan gitu kan. Kalau video kan bisa diedit ya Pak. Dia betul. Cuma video gitu. Jadi supaya yakin memang dari produk inovasi atau inspirasi yang berselidarnya mereka itu betul-betul terbukti gitu ya. Setelah visitasi apa Pak? Setelah visitasi nanti ada pengumuman. Oh, pengumuman. Pengumuman hasil. Iya. Itu yang sama gubernur itu Pak? Nah itu pengumumannya ya sama gubernur nanti di acara acara puncak lah. Acara puncak penyerahan dengan gubernur sekaligus. Yang terpilih nanti pulang-pulang bawa uang ya Pak ya. Siap. Insya Allah lah. Berarti untuk tahun ini karena digabung cuman ada 3 ya Pak ya yang juara? Jadi 9. Oh 9. Jadi kategori inovatif 3 orang pemenangnya. Oh ya. Inspiratif juga 3 orang pemenangnya. Betul. Jadi masing-masing 3 ya Pak ya. Masing-masing 3 juara. Ya. Nah, mungkin dari daftar nih Pak. Untuk cara daftarnya mungkin bisa dijelaskan. Barangkali nanti kan ada PNS kabupaten kota atau bahkan mungkin dari provinsi sendiri yang masih bingung cara mendaftarnya seperti apa Pak gitu. Cara pendaftarannya sangat mudah ya. Melalui aplikasi penghargaan dengan alamat http://kinerja.jabarprov.go.id/penghargaan. Itu alamatnya. Iya, jadi tinggal klik link tersebut ya Pak? Iya, tinggal klik link tersebut langsung masuk ke aplikasi penghargaan. Nah, cuman harus diperhatikan di dalam pendaftaran itu apakah Bapak dan Ibu yang akan mendaftar itu PNS dari provinsi atau dari kabupaten kota. Nah, biasanya untuk seleksi administrasi nih Pak, itu ada yang gagal Pak? Ini untuk pendaftaran ini untuk pendaftaran tahap 1 ini satu hanya mendaftarkan biodata. Biodata aja. Biodata, kemudian nanti di dalam aplikasi itu diminta ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab.
Pertanyaan-pertanyaan yang Harus harus jawab. dijawab. Yang kedua, melampirkan video produk inovasi. Oh, cuman Nah, itu terus ya ada untuk memperkuat dari inovasi yang dia buat itu Ya. ada lampiran lah gitu ya. Ya. Ada kolom lampiran. Itu bisa ditambahkan video testimoni. Oh, testimoni dari Video ya, testimoni testimoni. gitu ya, atau Untuk misalkan memperkuat ya, Pak. ya untuk memperkuat Hmm. lampiran-lampiran seperti misalkan buat jurnal dan lain sebagainya, atau Ya. sudah dimuat di dalam berita dan lain sebagainya, itu Itu dikasih menjadi nilai plus ya, Pak. nilai plus gitu nilai ya. plus, Itu ya. dari pendaftaran gitu. Tapi coba harus dibedakan juga, ada yang ini yang kelebihannya untuk seleksi PNS prestasi ini, ada yang mendaftarkan dirinya sendiri. Ya. Kedua, ada yang didaftarkan oleh orang lain. Nah, itu apa bedanya, Pak? Gimana, Pak? Nah, jadi misalkan seperti tadi, kalau misalkan PNS itu menjadi role model lah Iya. katakan, atau yang terinspirasi dari Iya. kinerja yang dilakukan oleh PNS tersebut, PNS yang merasakan manfaat dari hasil inovasinya Iya. atau inspirasinya Iya. dia itu, kemudian orang tersebut mendaftarkan orang yang menjadi role model tadi. Iya. Itu mendaftarkan. Jadi tidak yang bersangkutan tidak mendaftarkan, Iya. tetapi orang lain yang mendaftarkan. Itu yang Bisa yang kalau daftar sendiri bisa juga. bisa yang mendaftarkan ya sudah jelas kalau Tapi yang nggak ini Pak, nggak ria nanti Pak. Ya kan saya menjadi panutan bagi yang lain gitu. Saya mendaftarkan diri karena saya sebagai panutan bagi yang lain gitu. enggak apa-apa, Oh, itu nggak kan apa-apa. inspirasi idenya dia kan. Idenya dia. Kemudian Nah. idenya dia juga harus nanti dibuktikan dengan seberapa besar manfaat daripada Iya. ide-idenya dia tuh. Dan kan. kebenarannya melalui testimoni Testimoni itu. tadi Iya, siap. gitu. Untuk tim penilainya dari mana, terus aspek yang dinilainya itu apa saja gitu Pak? Tim penilainya itu dari akademisi, Ya. dan juga yang kedua dari praktisi. Dari akademisi insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan Unpad, dengan ITB Iya. gitu ya. Dengan dari praktisi itu kami sudah berkoordinasi dengan Amada ya. Amada tuh apa Pak? Ya semacam ini lah ya, lembaga ya. lembaga praktisi gitu ya Pak. Lembaga praktisi lah gitu ya. Nah, untuk aspek-aspeknya Pak, apa saja Pak? Aspek-aspek yang dinilainya itu pertama satu sisi pengetahuan ya, kemudian dari sikap perilaku attitude-nya, kemudian yang dinilainya juga masalah keterampilan ya. Pengetahuan ini CAT juga Pak, bukan? Enggak. Itu pengetahuan yang tadi pertanyaan-pertanyaan Oh, yang di awal itu di awal ya, itu Pak. kan sudah Iya. itu sudah dinilai dari sisi produk hasilnya itu seperti Iya. apa gitu ya. Kemudian masalah kreativitas dan inovasinya apa. Iya. Gitu, dan terakhir adalah masalah kepemimpinan. Itu yang aspek-aspek nanti yang akan dinilai gitu. Baik, Akang Teteh, jadi itu cukup jelas. Jadi penjelasan dari ketuanya tim PNS Berprestasi Pak Dedeh Purnama. Jadi Akang Teteh semuanya segera persiapkan diri dan segera daftarkan ya Pak ya. Segera betul. daftarkan untuk bersaing menjadi yang terbaik. Nah, Betul. terakhir Pak, mungkin ada penyampaian bagi PNS seluruh PNS di lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan ini gitu Pak. Terima kasih Kang Adam ya. Saya menghimbau kepada semua pengelola kepegawaian baik di perangkat daerah maupun di kabupaten kota untuk terus mengingatkan, mendorong kawan-kawan kita PNS yang punya prestasi untuk ikut mendaftar menjadi peserta seleksi penghargaan PNS berprestasi. Itu saja Kang. Itu saja. Baik, Akang Teteh semuanya, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Siap. Hatur nuhun, jangan lupa subscribe, like, dan komen sosmed BKD Jabar. Sampai jumpa lagi di episode Ajib selanjutnya. Ada satu lagi yang lupa. Ini ada satu yang lagi yang lupa. Khusus untuk episode kali ini, kalau spesial karena setiap episode Ajib ini spesial, cuman ini ada yang khusus nih Pak. Siap. Untuk episode kali ini kita akan memberikan giveaway. Nih, untuk giveaway-nya apa? Itu buku
dengan judul Surrender, Bangkit, Bertahan, dan Berserah. Surrender adalah buku self-help atau self-motivation untuk membantu rilis the tension dari hiruk-pikuk kehidupan. Nah, melalui buku ini penulis mencoba menyentuh sisi hati dalam upaya penyerahan diri dengan tetap menjadi diri sendiri yang mampu bangkit, yang menjadi kuat dan yang semakin taat. Nah, penulisnya ini yaitu adalah Kasubag Kepegawaian Umum dan Kehumasan BKD Provinsi Jawa Barat, Masya Allah, mantap. Dr. Ruli Raslina, SPD MPD. Nah, bagi Akang Teteh yang ingin mendapatkan giveaway ini, buku ini, bisa berkomentar di episode Ajib ini. Nanti dicantumkan juga nama Instagramnya. Nanti dari pihak kita akan men-DM yang terpilih menerima giveaway ini. Mungkin itu aja untuk kekhususan episode kali ini. Terima kasih Akang Teteh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi